Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musa SMA. Saya alumni Universitas Muslim Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, mari kita akan coba membahas tentang hukum pidana. Apa sih hukum pidana itu? Prinsipnya bahwa hukum pidana adalah hukum yang memberikan suatu efek jera kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang dilakukan secara dia sendiri maupun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang merugikan orang lain. Ingat bahwa andaikan saja hukum ini adalah untuk keadilan, maka dapat dipastikan bahwa hukum bisa dijadikan Tuhan kedua bagi manusia di muka bumi ini. Pasti saja pengadilan menjadi rujukan pencari keadilan, bukan lagi sarang penyamun yang memberangkas keadilan dan kebenaran itu tersendiri. Teman-temanku sekalian, ingat bahwa kalau bicara tentang atau kita mendengar tentang kata pidana, maka yang timbul dalam mindset kita bahwa itu adalah suatu yang kejam, suatu yang sangat fatal menurut kita, yang memang kita semua tidak menginginkan akan hal itu. Apakah betul akan hal yang demikian? Betul adanya, karena memang dari segi arti kata bahwa pidana adalah nestapa, yang artinya adalah sedih dan orang-orang yang terbelenggu jiwanya atau raganya. Tetapi ingat bahwa kenestapaan yang ada bukan karena dibuat oleh orang lain, melainkan karena dibuat oleh diri sendiri. Ingat bahwa pada kesempatan ini saya coba memberikan sebuah skema yang berkaitan tentang bagaimana proses dalam hukum pidana. Ingat bahwa dalam hukum pidana dapat kita membuktikan bahwa betul salah ataupun benarnya sesuatu itu, tentu kita harus pahami bahwa dalam hukum pidana, pertama hal yang harus kita lihat itu adalah adanya perbuatan, yang kedua adanya melanggar hukum, yang ketiga itu merugikan orang lain, dan yang keempat itu adalah proses pidana itu tersendiri, dan kelima itu adalah hukuman. Skema sederhana ini tersebut menggambarkan bahwa tindakan pidana adalah diakibatkan oleh perbuatan diri sendiri atau sikap yang merugikan orang lain. Ternyata bahwa pidana ini adalah bukan perbuatan yang entahkah diikutsertakan oleh orang lain maupun dibuatkan atas unsur lain, melainkan karena memang entahkah mulai dari kealpaan diri kita ataupun kesalahan diri kita yang disengaja maupun yang tidak sengaja, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain secara fisik. Teman-temanku sekalian, ingat bahwa hukum pidana adalah hukum yang membuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya, yang diancam dengan hukuman yang berupa siksaan badan. Ingat teman-temanku sekalian, pengertian tersebut jelas menyebutkan bahwa adanya larangan, adanya sanksi atas upaya-upaya yang mereka lakukan, sehingga hal-hal tersebut dapat kita pahami secara bersama. Terus muncul dalam pertanyaan kedua kita bahwa apa sih hukum pidana itu? Apakah hukum pidana itu adalah suatu tindakan melawan negara, ataukah suatu tindakan negara lain melawan suatu negara? Itu hal yang perlu kita pertanyakan pada kesempatan ini. Kenapa adanya demikian? Ingat bahwa slogan yang pernah saya dengar itu bahwa
seberapa besar kita yang peduli bahwa keadilan bisa ditegakkan di negeri ini. Seberapa banyak yang diantara kita yang percaya bahwa kebenaran tidak dapat dibeli dengan uang atau kekuasaan. Yang pastinya banyak adalah mereka yang mengatasnamakan keadilan dan kebenaran untuk merampok harta dan bangsa kita. Teman-temanku sekalian, jika kita pernah membaca, mendengar di media sosial atas keputusan-keputusan pengadilan, keputusan hakim yang memutus memutus pidana mati, itu juga memutus pidana seumur hidup. Pertanyaan selanjutnya bahwa apakah dari putusan-putusan itu apa kita akan mendapatkan sebuah keadilan? Muncul pertanyaan itu yang kemudian membuat frasa kita terus ingin mempertanyakan akan hal itu. Kalaupun memang bahwa hukum bertindak untuk memberikan sebuah keadilan atas perbuatan atau atas keputusan itu, maka saya katakan bahwa betul adanya hukum itu adalah Tuhan di dunia ini atau Tuhan kedua bagi manusia. Kenapa? Karena hukum bisa memberikan keadilan dan hukum bisa memberikan adalah hukum pidana, menghukum apa yang mereka melanggar, menghukum apa yang mereka lakukan yang dianggap salah. Pada prinsipnya bahwa dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tentu tujuan pokoknya adalah hukum pidana adalah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan yang merugikan baik itu dari perseorangan maupun kelompok. Ingat bahwa namun demikian beda halnya dengan pandangan dari atau persepsi Barat. Yang Barat yang mengatakan yang kehidupan bersama lah yang lebih didasarkan pada paham-paham seperti individualisme dan liberalisme. Konsep tentu tujuan diadakan hukum pidana kecenderungan diorientasikan untuk memberikan perlindungan hukum pidana terhadap berbagai macam kepentingan-kepentingan warga negara secara individu dari kewenangan-kewenangan penguasa. Konsep demikian antara lain dapat ditelusuri melalui berbagai pemikiran-pemikiran dari Barat. Ingat teman-teman sekalian, dari beberapa konsep tersebut, pada dasarnya Anda perlu ketahui bahwa munculnya hukum pidana dikarenakan disebabkan oleh apa dan kemudian atas apa. Prinsipnya itu adalah disebabkan karena kejahatan itu sendiri. Pertanyaan kemudian, mengapa ada orang jahat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari coba akan kita melihat bagaimana beberapa pandangan-pandangan dari para pakar-pakar. Pertama, ingat bahwa bukan dari pakar, ini adalah sebuah instrumen teori itu tersendiri yang menyebutkan bahwa ada 3 aliran teori yang menjelaskan tentang apa itu hukum pidana kejahatan. Hukum pidana itu apakah kejahatan itu datang dari orang lain maupun siapa saja. Tapi yang jelas bahwa Lamroso mengatakan bahwa kejahatan itu dibawa oleh seseorang sejak dia lahir. Sedang yang dikatakan oleh teori Lamroso tadi adalah teori aliran biologi kriminal, sedangkan Alex Sagne dia mengatakan bahwa dalam teorinya teori aliran sosiologi kriminal, dia mengatakan bahwa sungguhnya kejahatan itu lahir berdasarkan corak ataupun lingkungan seseorang tersebut. Sedangkan beda halnya yang dikatakan oleh Every dalam teori biososiologi, dia mengatakan bahwa dia mengedukasikan antara dua pandangan antara Lamroso dengan Alex Sagne tadi. Dia katakan bahwa sungguhnya kejahatan itu memanglah dibawa sejak lahir dan berdasarkan lingkungan pula. Dari 3 turunan teori ini membuktikan bahwa adanya teori-teori mutlak, teori relatif, dan teori-teori gabungan.
kawan-kawanku sekalian, pada kesempatan ini saya coba mengajak teman-teman untuk lebih paham tentang apa yang menjadi semestinya harus kita pahami dari teori-teori itu tersebut. Ingat bahwa diturunkanlah ada teori hukum, aliran hukum pidana klasik, ada aliran hukum pidana modern, dan ada aliran hukum pidana neoklasik atau neo-modern. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul dalam diri kita, kapan berlakunya hukum pidana? Pertanyaan ini akan muncul setiap pikiran kita, apakah hukum pidana berlaku dalam semua sumber, ataukah memang pidana itu adalah berlaku hanya pada saat-saat tertentu. Menurut pandangan ini saya katakan bahwa mungkin kita yang paham teman-teman tentu akan sedikit mengerti. Tapi setidaknya orang di luar sana banyak yang tidak paham tentang hal-hal hukum. Tapi setidaknya adanya kita bisa memberi cerahan-cerahan sebagaimana mestinya. Ingat bahwa berlakunya hukum pidana, ada hukum pidana menurut waktu dan ada berlakunya pidana menurut tempat. Menurut waktu itu asas legalitas. Sedangkan menurut tempat itu adalah asas teritorial, asal personal nasional aktif, asas perlindungan atau nasional pasif, dan asal universal. Oke, baik teman-temanku sekalian, untuk sementara waktu itu yang dapat saya paparkan, dengan harapan bahwa apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan selanjutnya kita akan berdiskusi bagaimana baiknya apa yang kita bahas. Sekian dari penyampaian saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.